datang di podcast STT Saint Paul Bandung. Kali ini saya Ariela yang akan memadu podcast dari awal sampai akhir. Saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Paulus. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama, kesibukannya apa akhir-akhir ini? Ya. Nama saya Paulus Chinu Kim. Saya berasal dari Korea Selatan. Sudah 9 tahun ya, hampir 9 tahun tinggal di Indonesia. Ya, dan tinggal di Bandung. Oke, cukup ya. Sudah cukup lama ya tinggal di Indonesia. Iya, betul ya. Iya, terima kasih Pak untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke topik pembahasan hari ini. Topik hari ini adalah bagaimana cara menjadi murid Kristus yang kreatif dan inovatif. Menurut Pak Paulus sendiri nih, kreatif inovatif tuh maksudnya apa sih Pak? Ya, memang kreatif ya. Kreatif itu bersifat memiliki daya cipta ya. Daya cipta. Jadi memang kita bisa mengambil contoh dari Adam. Adam itu manusia yang pertama ya. Jadi pada waktu Adam diciptakan oleh Allah Tritunggal ya. Kemudian dia berperan untuk mengurus segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah untuk Eden kan? Ya. Tetapi pada waktu itu sesudah hewan atau binatang segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, Allah memerintah Adam untuk menciptakan atau memberi nama kepada hewan atau binatang. Ya, bukan dari nama-nama hewan atau binatang itu bukan dari Allah sendiri, tetapi diciptakan oleh Adam. Itu kreatif ya. Itu. Jadi memang bukan Allah yang menciptakan, tetapi Adam setelah diciptakan, dia bisa menciptakan seperti itu ya. Itu sifat kreatif ya. Kalau inovatif ya, inovatif itu artinya mengubah konsep atau teori atau paradigma yang lama menjadi yang baru. Itu artinya inovatif. Ya, contohnya begini ya. Contohnya kejadian, kemudian keluaran, lalu apa? Imamat. Ya, imamat, lalu bilangan, lalu ya ulangan. Ya, mengapa Musa mengambil nama ulangan? Ya, begitu kan? Ulang itu artinya baru ulang-ulang. Ya, jadi ulangan bukan ringkasan dari keluaran dan bilangan. Bukan hanya itu saja. Tetapi interpretation yang baru untuk semua konsep atau semua command udah tahu ya. Ya, perintah Allah itu semuanya diubah ulang lagi oleh Musa. Ya. Jadi Musa karena telah masuk ke tanah Kanaan. Mengapa sepertinya? Sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Israel, mereka terus-menerus tinggal di apa namanya itu? Saya lupa itu dalam bahasa Indonesia itu. Ya. Itu kira-kira 40 tahun tinggal di Rumah. Bukan. Maksudnya itu bangsa Israel tinggal di atau ya padang gurunnya. Padang gurunnya. Okay. Ya itu. Ya. Ya gara-gara saya orang Korea jadi kadang-kadang saya lupa. Ya. Ya, jadi padang gurun. Jadi sebelum masuk ke tanah apa namanya itu? Tanah Kanaan, mereka tinggal di padang gurun. Jadi kalau
teori-teori atau perintah-perintah yang diberikan kepada bangsa Israel pada waktu mereka tinggal di padang gurun itu tidak cocok, bukan tidak cocok, tapi tidak sesuai dengan tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan ada banyak berhala, ada banyak ada banyak perbedaan-perbedaan di antara padang gurun dan tanah Kanaan karena tanah Kanaan itu ada dalam kesuburan. Jadi sangat berbeda ya. Jadi Musa perlu untuk menjelaskan atau memberitahukan atau mengajar bangsa Israel tentang perintah-perintah Allah. Jadi itu menjadi ulangan, kitab ulangan. Jadi itu adalah inovatif. Jadi konsep atau teori atau perintah yang lama itu harus dijadikan menjadi yang baru. Itu inovatif ya. Ya, pembaruan. Mungkin sesuai situasi kondisinya juga menyesuaikan begitu ya. Ya, betul. Ya, jadi itu inovatif. Memang itu inovatif itu berbeda dengan transformasi. Jadi kalau transformasi itu ulat itu menjadi kupu-kupu ya. Sangat berbeda. Itu juga berbeda. Memang di dalam transformasi ada bersifat inovatif. Tapi itu sedikit berbeda ya. Itu bisa dijelaskan lagi nanti kalau ada sempatnya ya. Oke. Ya, jadi itu artinya sudah cukup ya? Sudah cukup ya, ya. Pak. Apalagi ditambah dengan perumpamaan-perumpamaan dan contoh-contohnya ya Pak. Ya. Pasti pendengar di rumah juga sudah cukup jelas menangkap apa maksud dari kreatif dan inovatif. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana caranya menjadi murid Kristus yang kreatif dan inovatif? Ya. Pada waktu saya menerima pertanyaan-pertanyaan ini ya, tapi kita harus mengambil pertanyaan lagi sebelum bagaimana. Itu mengapa ya? Mengapa menjadi murid Kristus yang kreatif dan inovatif? Ya. Mengapa seperti itu? Karena kita sebagai murid Kristus Yesus, kita harus semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kalau sifat Yesus Kristus gimana? Itu Yesus Kristus Allah Tritunggal ya. Bersifat kreatif dan inovatif. Karena Yesus Kristus sendiri menciptakan segala sesuatu. Karena di dalam penciptaan Allah Tritunggal menciptakannya semua. Ya begitu kan? Jadi di dalam sifat Yesus Kristus pasti ada kreatif dan inovatif. Ya begitu kan? Jadi kita diciptakan serupa dengan Yesus Kristus atau segambar dengan Yesus Kristus. Jadi maka kita harus menjadi begitu ya. Begitu kreatif dan inovatif. Contohnya begini ya. Penciptaan langit dan bumi itu gimana? Kreatif, begitu kan? Iya. Ya. Jadi Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu. Jadi kita juga sebagai murid Kristus, kita juga harus menciptakan segala sesuatu bisa. Tapi segala sesuatu memang kualitasnya berbeda dengan Yesus Kristus yang apa yang Yesus Kristus ciptakan, begitu kan? Ya, tetapi kita juga bisa menciptakan, ya, seperti Adam yang menciptakan nama-nama atau memberikan nama-nama kepada hewan, segala hewan, para hewan, semua ya. Ya. Dan juga contoh untuk inovatif ya. Contohnya konsep persembahan korban. Ya. Konsep persembahan korban itu nanti oleh Yesus Kristus semuanya berubah lagi. Atau diganti lagi. Apa? Itu persembahan hidup atau ibadah yang sejati. Begitu kan? Jadi di dalam PL, Perjanjian Lama, bangsa Israel harus melakukan atau mempersembahkan persembahan
korban. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit, kemudian Yesus oleh Yesus Kristus kita diselamatkan, seperti itu kan? Ya, jadi itu artinya persembahan korban itu tidak perlu lagi, tetapi persembahan hidup dan ibadah yang sejati perlu untuk kita yang ada pada zaman modern. Ya, itu mengapa seperti itu. Jadi kita harus semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi kita juga harus semakin bersifat kreatif dan inovatif. Ya, lalu bagaimana ya menjadi ya? Ini pasti banyak tantangannya ya, karena tidak mudah untuk menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristusnya saja tidak mudah, apalagi ditambah harus kreatif dan inovatif. Iya, betul sekali ya. Ya, jadi tadi itu alasannya mengapa dan bagaimana caranya kita bisa menjadi murid Kristus Yesus yang kreatif dan inovatif. Ya, ya. Yang pertama itu contoh yang pertama ya, praktikal ya. Kita harus sungguh belajar bukan hanya teori bidang yang Anda terlibat saja. Anda sekalian terlibat saja. Tetapi kita semua bidang kita harus belajar. Ya. Memang di dalam bidang saya ada keahlian. Ya, begitu kan? Untuk diri saya sendiri. Tetapi memang di dalam atau di luar bidang saya memang tidak bisa menjadi ahli, tetapi kita bisa belajar segala atau semua bidang atau teori atau dan sebagainya. Jadi kita bisa belajar segala sesuatu. Itu nanti bisa menjadi contoh. Contohnya begini ya. Penerbit buku ya, yang kemarin di dalam penerbitan buku bukan biasanya ya, sampai sekarang kira-kira 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ya, itu kita hanya pakai bukan ini saja ya, bukan ini ya, tetapi kita hanya pakai kertas saja ya. Kalau kita membaca Alkitab hanya kertas saja ya, paper the buku saja ya, paper the book. Tetapi setelah itu diubah menjadi apa? Elektronik. Ya, elektronik book. Ya, betul. Jadi kita bisa membaca di sini ya. Yeah. Oke, di dalam HP. Tetapi bukan hanya stop di sana saja ya. Tetapi elektronik book itu diubah menjadi audiobook. Oh iya. Ya, audiobook. Begitu kan? Ya, jadi kita sambil itu menyetir motor atau menyetir mobil, kita bisa mendengar ya audiobook ya, begitu kan? Jadi kita bisa buku yang tebal itu bisa mendengar melalui audiobook. Itu maksudnya itu bukan hanya buku saja yang dipakai untuk penerbitan, tetapi audio dan elektronik, bersifat audio, itu semua bidang-bidang itu bercampur di dalam penerbitan buku. Ya, begitu kan? Kertas pun ya. Ya, jadi itu kita harus belajar. Bukan hanya kita belajar hanya satu bidang saja, tetapi segala bidang atau segala teori-teori yang ya, supaya kita bisa kita menciptakan yang lain juga ya. Ya, itu memang itu mulai dari bidang yang pertama, tetapi kita bisa setelah bisa belajar semuanya bisa menjadi campur tangan, bukan campur tangan itu setelah dicampurkan kemudian bisa menjadi segala sesuatu yang baru ya, begitu kan? Yeah. Ya, jadi itu
bersifat kreatif dan inovatif. Ya, begitu kan? Kemudian yang kedua, kita harus melaksanakan dan menerapkan dalam hidup. Maksudnya begini ya. Kalau setelah selesai belajar, kemudian tidak ada penerapannya, terapannya tidak ada, itu tidak bisa berhasil. Begitu kan? Jadi kita harus melaksanakan, kita harus menerapkan di dalam kehidupan kita. Sehari-hari. Ya, begitu ya. Jadi supaya semua semuanya bisa berubah ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya ya. Itu bagaimana itu ya? Cukup atau Cukup, Pak. ya? Tapi saya jadi teringat sesuatu, mungkin sejak pandemi ini ya, anak-anak Tuhan semakin kreatif dan inovatif nggak sih, Pak? Karena kan ibadah harus lewat Zoom. Terus juga pengurus gereja mungkin harus mencari cara bagaimana agar ibadah online ini menarik, atau mungkin pemuda tuh biasanya. Gimana caranya biar perkumpulan kayak Komsel menarik begitu, termasuk kreatif kan ya, Pak? Ya, ya. Ya, jadi memang ya betul. Karena sebelum pandemi semua anggota jemaat harus berkumpul di dalam satu tempat. Iya. Kemudian beribadah. Maksud saya bukan itu bukan salah ya, tetapi itu benar. Itu benar. Tetapi bukan hanya itu benar saja, tetapi komsel yang di grouping terus persekutuan yang kecil ya, kemudian berkumpul di dalam satu rumah atau tempat yang kecil, kemudian beribadah, itu pun benar, begitu kan? Ya. Ya, jadi itu disesuaikan pada kondisi situasi yang sekarang, ya, begitu ya. Ya, itu bisa menjadi inovatif, ya, atau kreatif. Ya, memang itu kreatif dan inovatif tidak bisa memisahkan ini kreatif, ini inovatif, tetapi bercampur ya, begitu ya. Ya. Lalu menurut Bapak nih, kira-kira di zaman sekarang terlebih ya, untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya, apa yang menjadi penghalang mereka untuk menjadi sosok yang kreatif dan inovatif? Ya, memang kita lanjut ke penghalang ya. Iya. Ya. Langsung satu dan dua ya. Langsung yang pertama, kesombongan. Ya, sombong. Ya, Yesus Kristus yang kreatif dan inovatif merendahkan diri sampai mati di kayu salib, dan dia datang ke bukan Indonesia ya, datang ke dunia dengan cara inkarnasi, begitu kan? Walaupun Yesus Kristus Allah, dia tidak bisa menggunakan atau memakai itu tubuh manusia, tetapi dia rela memakai tubuh manusia, begitu kan? Untuk datang di dunia, ya, begitu ya. Jadi memang itu Yesus Kristus kreatif dan inovatif ya. Bagi Yesus Kristus sendiri, begitu kan? Ya, jadi kerendahan hati dan merendahkan diri itu artinya itu sangat berbeda dengan atau opposite to kesombongan ya. Jadi kadang-kadang ada penghalang. Itu saya bisa kreatif dan saya bisa bersifat inovatif, jadi saya bisa menjadi juara satu. Bukan hanya juara satu terus-menerus hanya juara satu saja, tetapi kita harus mengambil bersifat rendah hati juga ya. Ya, karena Yesus Kristus juga sendiri ya yang merendahkan diri ya. Oke, yang kedua, kita diciptakan segambar dengan Allah ya. Memang setelah jatuh ke dalam dosa, memang gambar manusia, gambar Allah yang ada di dalam manusia memang busuk dan
menyeleweng semuanya seperti itu ya. Tetapi masih ada bersifat segambar dengan Yesus Kristus di dalam para manusia. Ya, jadi kita harus mengambil bersifat atau konsep image bearer. Image bearer artinya image bearer artinya kita sudah ada gambar Allah di dalam diri kita sendiri pada waktu kita diciptakan. Ya, jadi memang sedikit menyeleweng tetapi masih ada. Dan juga kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita sebagai murid Kristus, Yesus Kristus yang kreatif dan inovatif ya, kita harus semakin serupa dengan Allah atau segambar dengan Allah ya. Di dalam sifat gambar kreatif dan ada kreatif bersifat kreatif dan sifat inovatif ya. Jadi kita harus semakin lebih mengambil atau belajar atau bagaimana cara kita serupa dengan Allah, bagaimana cara segambar dengan Allah. Itu harus terus-menerus kita mementingkan. Prioritas. Ya, dan juga itu konsep itu harus diperhatikan oleh murid Yesus Kristus. Ya. Oke, nah Pak, sebelum kita masuk ke nasihat dari Bapak buat pendengar, ini ada beberapa pertanyaan karena kan kemarin kita buka Q&A ya di Instagram STT. Nah, ini ada yang bertanya, saya memiliki kemauan untuk bisa menjadi murid yang kreatif dan inovatif, tetapi saya tidak memiliki kepercayaan diri. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa jadi lebih percaya diri? Ini juga termasuk halangan ya Pak ya? Ya, betul. Jadi insecure, minder gitu, kurang percaya diri. Nah, bagaimana Pak cara mengatasinya? Ya. Kalau bagi orang yang seperti itu, saya berharap itu harus mengambil konsep image bearer yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita diciptakan segambar dengan Allah. Jika tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak bisa hidup dengan baik. Karena kita diciptakan serupa dengan Allah. Segambar dengan Allah. Ya, begitu kan? Jadi kepercayaan diri dimulai dari kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan. Karena kita diciptakan. Ya, kepercayaan diri itu dimulai dari kepercayaan atau percaya kepada Tuhan dulu ya. Ya, titik mulainya itu kita bisa menjadi percaya diri. Kalau tidak ada percaya, tidak ada kepercayaan kepada Allah, kita tidak bisa kepercayaan diri yang sejati atau yang sesungguhnya. Ya. Jadi mendekatkan diri dulu kepada Allah ya. Ya, jadi dalam pekerjaan atau pelayanan harus ada keberhasilan meskipun kecil ya. Ini contoh yang praktikal ya. Contoh, tetapkan target yang tidak susah berhasil. Ya. Yang paling mudah. Ya, paling mudah. Dulu itu target-target itu berhasil di dalam kehidupan saya. Itu nanti disusun atau ditumpuk, itu nanti menjadi hasil yang besar. Ya, jadi itu nanti bisa menjadi kepercayaan diri. Memang sebelumnya kita harus percaya kepada Yesus dulu. Dasarnya ya, dasarnya dulu ya. Oke. Semoga cukup menjawab ya pendengar di rumah. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Saya tidak bisa mengembangkan potensi dalam diri saya karena saya tidak dapat mengenal diri saya dengan baik. Apa yang harus saya lakukan? Ini sepertinya pertanyaan mewakili saya. Kayak susah gitu untuk mengenal diri sendiri, itu sulit gitu. Ya, itu sebenarnya harus mengikuti tes bakat dulu. Tes minat bakat? Iya, betul ya. Atau psikotes juga ya. Ya. Memang ini
terapi yang praktikal ya. Bukan mungkin kalian juga berpikir ini bukan apa namanya solusi yang dari biblical, bukan. Maksud saya begini ya. Dasarnya pasti ada, tetapi kita harus mengikuti tes bakat atau psikotes untuk mencari apa karakternya di dalam diri saya sendiri. Ya, itu penting sekali. Ya, contohnya MBTI, udah tahu ya? Sudah MBTI. MBTI apa itu? Hasilnya? INFP. INFP. Oh, ya. Ya. Oh, gitu ya. Jadi MBTI pentingnya. Dan juga Vocational Aptitude Test. Ini juga ada. Saya baru mendengar itu, Pak. Ya. Jadi Seperti apa itu ya kira-kira? ya, itu nanti saya bisa menjadi apa dalam profesi atau pekerjaan. Seperti tes minat bakat seperti itu bukan? Karena saya seperti contohnya seperti itu ya. Jadi aptitude testnya seperti itu ya. Jadi kita nanti setelah dites seperti yang tadi saya jelaskan itu bisa mengenal diri, lebih mengenal diri. Memang pada dasarnya kita tidak bisa mengenal diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengenal diri yang sesungguhnya. Itu yang pada dasarnya. Karena kita creator dari Allah. Ya. Oke. Cukup mungkin? Cukup. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa langsung tes ya. Ya. Bisa langsung psikotes dan sebagainya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana caranya saya bisa menghilangkan rasa mau berkembang tapi masih suka menunda-nunda? Ini juga ini mungkin anak muda mungkin banyak yang ya betul ya. Itu sepertinya laziness ya. Ya betul ya. Jadi kemalasan. Ya, tapi Pastor Kim yang ada di Korea bilang laziness juga bersalah kepada Tuhan. Maksudnya itu bukan masalah yang personalitas, ya, bukan masalah yang personal, tetapi itu berasal dari self love yang sesat. Ya, self love, laziness ya. Memang nanti bisa jelaskan lagi kalau ada sempatnya. Ya, jadi bukan hanya saya capek dan semuanya ditunda aja, cancel aja. Saya bukan gara-gara, bukan karena sifatnya seperti itu, bukan hanya itu saja, tetapi self love ya. Ya, jadi kalau mengasihi diri saja ada, itu bisa menjadi laziness juga ya. Tetapi kalau mengasihi Allah dulu, nanti laziness juga bisa diperbaiki atau berubah untuk menjadi tidak lazy. Ya, oke. Jadi mungkin di anak-anak tapi ada sisi lainnya, ingin lakukan tetapi tidak melakukan, artinya tidak mementingkan, tidak memperhatikan atau tidak mementingkan hal itu ya. Maksudnya walaupun lazy ya, walaupun lazy, dia makan atau tidak? Pasti butuh makan. Ya. Kalau lapar, makan. Ya, makan. Walaupun lazy, dia mungkin pagi berdiri kemudian langsung ke meja makannya untuk makan. Ya, begitu kan? Ya. Karena itu pada waktu dia berasa lapar, dia langsung berpikir makan itu artinya kepentingan diri sendiri pada waktu itu ya. Ya, jadi kalau orang yang lazy atau orang yang malas itu harus mencari apa yang menjadi penting di dalam hidup dirinya sendiri ya. Ya, itu penting sekali. Ya. Ya, jadi kita harus mencari apa yang menjadi penting dalam hidup kita. Ya, mungkin enggak cukup ya.
Cukup Pak, cukup. mungkin bisa dibahas ya tentang tadi self love itu. Self love ya berikutnya, yang sesat karena ya. itu menarik sekali Pak. Kan anak muda sekarang banyak tuh mengkampanyekan kita harus mencintai diri kita sendiri. Cuman mungkin konsepnya salah ya, mencintai diri sendiri saking mencintainya jadi udahlah malas-malasan aja, tidur aja gitu ya. Iya ya betul ya. Ini bukan hanya Pastor Kim yang ada di Korea saja, John Piper yang ada di Amerika Serikat juga. Laziness itu ya. Laziness itu berasal dari self love ya. Nanti mungkin kalau ada sempat nanti jelaskan lagi. Bisa tuh jadi topik selanjutnya. Iya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, terakhir untuk menutup podcast kita hari ini, apa nasihat dari Bapak untuk setiap orang percaya supaya bisa menjadi murid yang kreatif dan inovatif? Pesan-pesan gitu. Ya, hanya satu saja ya. Kita harus mendekati Tuhan. Ya, semakin mendekat, semakin dekat sama Tuhan. Itu nasihat yang satu-satunya ya. Kalau tidak dekat Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menjadi kreatif dan inovatif. Ya, itu yang penting sekali. Kalau itu caranya gimana? Berdoa yang pertama atau pembacaan Alkitab yang kedua. Ya, itu dasarnya. Kalau tidak ada dasar, tidak bisa menjadi berkembang atau berhasil. Ya. Pondasi awalnya harus dekat terlebih dahulu betul ya. Dengan Tuhan. Ya, itu hanya satu-satunya nasihat dari saya. Iya, baik, terima kasih Pak Paulus untuk waktunya. Selesai sudah podcast kita hari ini. Semoga apa yang Pak Paulus sampaikan itu bermanfaat ya buat para pendengar. Dan kita akan bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube STT Senpal Bandung. Kita juga ada medsos lainnya, Facebook, website yang bisa teman-teman kunjungi. Baik, terima kasih Pak Paulus sekali lagi untuk waktunya, ilmunya sangat bermanfaat. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.